Menjadi mantan narapidana adalah suatu stigma yang sangat tidak baik di mata masyarakat. Karena mereka dianggap sebagai sampah masyarakat dan seringkali tidak mendapatkan kesempatan yang kedua. 17 tahun yang lalu, sosok ini bertobat daripada penjara, kemudian keluar, melayani Tuhan sepenuh waktu sampai dengan hari ini. Siapakah beliau? Kita nantikan saja. Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan kami. Saya Daniel Hendrata bersama dengan istri saya, Debbie Katarina. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, topik yang kami angkat hari ini dengan judul yaitu kemerdekaan yang sejati. Jadi oleh karena itu apabila Anda para pemirsa sekalian mempunyai masalah pergumulan dalam kehidupan di layar televisi Anda ataupun di gadget Anda bisa hubungi kami untuk minta bantuan konseling ataupun doa. Jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula disaksikan melalui YouTube channel kami @Anugerah Ministries. Ya, oleh karena itu langsung saja apabila Anda merasa diberkati dengan tayangan ini, yuk kita langsung bagikan tautan ini sehingga Good News Program, kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus itu harus didengungkan sampai ke seluruh penjuru muka bumi. Oke? Kita langsung saksikan tayangan yang berikut ini. Firman Tuhan ini tepat sekali. Setiap kali orang yang berdosa, maka dia akan gelap akan jalan-jalan kebenarannya. Setiap kali ada orang-orang yang bersalah, maka dia tidak akan bisa menentukan jalan mana yang terang, jalan mana yang menjadi pilihan jalannya. Karena apa? Keberdosaannya. Adakah sesuatu atau apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah dosa lebih berkuasa daripada anugerahnya? Jonathan G. adalah seorang yang divonis hukuman mati akibat pembunuhan serta mutilasi yang dilakukannya. Setelah melewati persidangan yang panjang dan menerima vonis hukuman selama 18 tahun penjara, tanpa meminta banding dan kasasi, Jonathan G. mengalami titik balik kehidupan ketika di dalam penjara. Namun, bagaimanakah kehidupan beliau saat ini? Masihkah ada kesempatan baginya untuk mengalami kemerdekaan yang sejati? Jangan kemana-mana, saksikan selengkapnya hanya di Good News Program. Saya tidak banding, saya tidak kasasi, saya tidak melawan hukum, saya tidak mengajukan banding atau eksekusi. Jadi saya terima semuanya itu karena memang itu adalah kesalahan saya dan saya. Anda menyaksikan Good News Program. Tema kita hari ini adalah kemerdekaan sejati. Kita akan menampilkan seorang narasumber yang pernah membunuh dan memutilasi korbannya. 17 tahun yang lalu dia keluar dari penjara, sudah bertobat dan melayani Tuhan sampai dengan hari ini. Siapakah dia? Langsung kita tampilkan Jonathan G. Alright. Ya, shalom Pak Yonatan. Shalom Pak Yonatan. Yes, puji Tuhan. Apa kabarnya? Shalom, baik Bu Debbie, baik Pak Daniel, sehat semua. Ya, Tuhan puji ya, Tuhan, bisa senang ketemu banget. lagi ya. Bisa ketemu lagi ya. Terakhir kami jadi pemirsa sekalian kami pernah menampilkan beliau ini di Good News Program lama banget ya. Waktu itu sekitar tahun 2005 atau 2006 ya. Itu masa baru-baru Good News Program mengudara. Ya, gimana nih kabarnya nih? Udah lama nggak ketemu, semuanya sehat-sehat? Sehat, puji Tuhan. Ya, kalau saya baca dari berita laporannya sekarang udah menikah dan anaknya udah 2 ya, udah cukup besar-besar mereka ya. Betul. Ya, boleh nggak kita kilas balik sebentar supaya para pemirsa Good News saat ini tuh tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan kenapa harus bisa masuk penjara, membunuh dan yang lain-lain. Secara singkat aja, silakan Pak Yonatan. Ya, yang lebih jelas adalah bahwa saya telah kehilangan Tuhan, jauh dari Tuhan, maka saya menjadi orang yang jahat. Dan orang yang jahat pada saat itu tahun 95 ya. Dan saya membunuh bahkan dengan kejam, mutilasi korban. Sehingga vonis hakim atau vonis persidangan menjerat hukuman saya selama 18 tahun penjara.
ada 4 lembaga pemasyarakatan yang saya jalani, yaitu yang pertama di Polwil Surabaya, kemudian saya ada ditahan di Rutan Medaeng, kemudian 3 tahun saya ada di Lapas Lowaru Malang, 3 tahun saya pernah mendekam di Nusa Kambangan juga, kemudian yang terakhir saya 3 tahun ada di Lapas Porong Jawa Timur, dan tahun 2004 saya boleh bebas dan sampai hari ini menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Nah, waktu melayani Tuhan itu istilahnya sekarang udah 17 tahun kan? Nah, bisa cerita nggak apa yang membuat Anda terus konsisten selama 17 tahun itu? Karena saya pikir sampai kapanpun saya belum selesai untuk membayar hutang-hutang saya kepada Tuhan. Sampai mati pun saya pikir saya tidak mungkin akan selesai untuk menyelesaikan permasalahan saya. Karena saya begitu jahat di mata Tuhan dan saya harus merebut banyak jiwa-jiwa di lembaga pemasyarakatan dan di rumah tahanan. Saya pikir sampai kapanpun di rumah tahanan maupun di lembaga pemasyarakatan banyak jiwa-jiwa yang harus kembali kepada Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang harus kembali kepada rekonsiliasi dengan Tuhan. Boleh diceritakan Pak Yonatan, kenapa sampai membunuh korban tersebut? Apa kesalahan yang dia lakukan terhadap Pak Yonatan? Sebenarnya bukan kesalahan dia, yang jelas adalah kesalahan saya. Saya adalah orang yang jahat. Saya adalah orang yang merencanakan dan segala hal zaman dulu itu memang seperti apa gitu ya, dunia hitam lah, mafia. Jadi boleh dikata bahwa 100% bahwa sayalah orang yang bersalah. Ya. Nah, sampai dengan hari ini masih ada nggak perasaan bersalah itu tertuduh gitu loh? Tetap ada ya. Pernah bertemu dengan keluarga korban nggak? Tidak. Jadi yang saya lakukan saat ini memberikan hidup saya untuk penjara dan untuk menjangkau jiwa-jiwa itu saja. Lebih saya tidak pernah berpikir. Ya, jadi vonis hukumannya waktu itu 18 tahun ya, tapi ternyata dijalani berapa lama? 10 tahun. Lalu mendapatkan gerasi? Betul, mendapatkan pembebasan bersyarat kalau istilah PB ya. Oke. Dan kemudian setelah itu memutuskan melayani Tuhan ya. Tadi yang diceritakan itu merasa istilahnya berhutang dengan Tuhan. Dan istilahnya dengan satu-satunya cara adalah memberikan hidup untuk melayani Tuhan. Apakah demikian? Betul. Ceritakan apa yang terjadi di penjara sehingga Pak Yonatan bisa berubah dan bertobat. Yang paling krusial sekali, yang paling ingat bahwa saat-saat penangkapan, saat BAP atau berita acara pemeriksaan, saat saya menjalani sidang yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu kan mengarah kepada hukuman mati. Mengarah kepada vonis hukuman mati saya. Jadi vonis mati itulah yang menjadikan saya takut saya tidak bisa binasa kekal, saya tidak bisa menyelamatkan diri saya, maka saya memohon ampun kepada Tuhan, saya minta ampun, saya sebenarnya bukan minta keringanan hukuman atau bukan sedikit atau banyak hukumannya, tidak, tapi yang paling jelas bahwa saya akan memberikan hidup kepada Tuhan. Dan Tuhan jawab, kemudian vonis hukuman saya menjadi hukuman 18 tahun penjara. Lalu saya tidak banding, saya tidak kasasi, saya tidak melawan hukum, saya tidak mengajukan banding atau eksekusi. Jadi saya terima semuanya itu karena memang itu adalah kesalahan saya dan dosa saya. Ya, ini rada aneh ya, Dep. Biasanya soalnya kalau saya beberapa kali khotbah di penjara gitu ya, dan kemudian bertemu dengan para napi di sana, sebagian besar napi mengatakan saya tuh nggak salah, saya dipojokkan atau saya terjebak atau saya mungkin termasuk khilaf itu mereka juga merasa banyak yang nggak bersalah. Nih, kenapa Anda mengatakan bahwa Pak Yonatan ini merasa bersalah gitu loh tentang apa yang sudah terjadi? Aduh, jelas sekali Pak Daniel 100% bahwa saya lah yang bersalah gitu ya. Jadi tidak ada sedikit pun orang lain, bahkan dari pihak manapun semuanya itu semua adalah kesalahan saya dan tanggung jawab saya sepenuhnya.
Right. Apakah ada kejadian khusus di penjara yang mana Bapak mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang bisa diceritakan? Betul. Perjumpaan khusus hari-hari dengan Tuhan. Saat saya permintaan ampun kepada Tuhan. Cuman berdoa saja, bukan berdoa 1, 2, 3 atau berdoa A, B, C, tidak. Tapi saya hanya minta ampun kepada Tuhan setiap saat, bukan setiap malam. Setiap saat saya minta ampun kepada Tuhan, Tuhan minta ampun kepada Tuhan. Dan ternyata memang Tuhan datang mengampuni, dan Tuhan datang sepertinya memeluk, sepertinya memberikan kesempatan yang kedua kepada saya. Ya, nah berarti kalau saya nggak salah nangkap nih, berarti Pak Yonatan dulu berkutat dalam dunia hitam gitu, maksudnya permafiaan dan yang lain-lain gitu ya. Betul ya? Nah sekarang kan istilahnya dari hitam menjadi putih nih. Nah kalau di dalam firman Tuhan seperti cerita tentang Paulus nih ya. Dari dulu menjadi orang yang bahkan mengejar-ngejar orang Kristen, kemudian pada waktu menerima lawatan Tuhan, sekarang mengejar-ngejar kehendak Tuhan sampai istilahnya rela mati demi Tuhan gitu. Apakah kalau misalnya orang bilang, wah ini Pak Yonatan hebat banget sekarang ya, udah sebanding nih dengan Rasul Paulus, ini gimana? Nah. Dijauhkan Pak. Jadi yang paling jelas beban saya adalah jumlah warga binaan atau jumlah narapidana di Indonesia bukan semakin berkurang. Adanya era narkoba, adanya era-era narkotik itu hunian di penjara itu semakin meningkat. Yeah. Jumlah hunian itu semakin banyak. Jadi saya tidak mencari hebat, tetapi saya betul-betul menangis untuk mereka. Saya betul-betul karena setiap kali saya datang satu bulan itu mungkin bisa 15 kali saya datang ke penjara. Wow. Setiap per 2 hari sekali saya mesti datang ke penjara A, B, C, D. Itu saya mohon kepada Tuhan, Tuhan berikan satu jiwa untuk itu. Tuhan izinkan ada pertobatan satu jiwa untuk Tuhan. Jadi itu saja yang di dalam doa saya, itu saja yang dalam pemikiran saya. Saya tidak menginginkan rasa hebat. Ya, puji Tuhan. Jadi itu sebelum pandemik COVID-19 tentunya ya, Pak Betul. Jonathan pelayanannya pergi ke penjara sebulan bisa 15 kali. Nah, bagaimana setelah pandemik pelayanan penjara ini seperti apa sekarang rupanya? Sampai hari ini kami puji Tuhan malah lebih banyak jaringan. Jadi lewat Zoom kami satu kali khotbah bisa 5 lapas. Wow. Oh, mantap. lebih efektif berarti dong ya? Betul. Okay. Satu hari saya bisa khotbah antara Nusa Kambangan dan Cipinang. Kalau biasanya onset nggak bisa. Iya. Sekarang berarti Tuhan melakukan percepatan ya ini ya. Biasanya kan Betul. satu tempat, satu waktu, sekarang seperti zaman mula-mula Alkitab itu di mana Filipus istilahnya dipindahkan oleh Roh Kudus ke tempat lain gitu. Berarti ini Yonatan G dipindahkan oleh Roh Kudus. Sekali khotbah bisa 15 lapas gitu ya. Pakai Zoom. Iya. Nah, itu teknisnya bagaimana? Apakah setiap napi ada di kamar mereka masing-masing? Tidak. Jadi setiap lapas atau rumah tahanan itu selalu ada gereja. Kalaupun ada lapas yang tidak ada gereja, saya terbeban untuk membangun sebuah gereja di sana, Pak Daniel. Puji Tuhan, selama 17 tahun ini saya sudah membangun 5 gedung gereja di dalam lapas. Puji Tuhan. Kalau saya nggak salah ingat ya, terakhir waktu kita ngomong-ngomong di Good News itu Pak Yonatan G waktu itu lagi baru selesai membangun lapas di Nusa Kambangan ya, betul ya? Betul. Wow, Tahun 2005 Agustus itu saya serahkan bangunan gedung gereja. Wow. Mantap. Memang di Indonesia sebenarnya di Indonesia ini ada berapa banyak lapas sih dari Sabang sampai Merauke itu? Ribuan ya. Jadi hampir tiap kota kecamatan kah, kota kabupaten kah atau apa? Betul. Kota kecamatan. Kalau sepertinya kalau Surabaya itu kelas 1. Kalau kota Sidoarjo itu kelas 2. Kalau Jakarta ya kelas 1. Kalau 1 mungkin bisa dibagi satu apa gitu ya, Tangerang, Jambi itu bisa wilayah kabupaten. Jadi praktis ribuan.
Oke, dari ribuan lapas itu apakah semuanya sudah ada gereja atau masih banyak yang belum? Kalau gereja, kalau rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan yang model kuno, model bangunan lama itu biasanya memang tidak ada. Jadi biasanya kami hanya memakai satu ruangan yang kecil, tapi bukan ruangan independen, bangunan sebuah gereja, tidak. Ya. Jadi kalau lapas atau rutan itu bangunan yang baru, model baru, itu pasti disediakan oleh pemerintah, bangunan gereja. Ya, berarti pemerintah Republik Indonesia juga cukup memperhatikan ya, maksudnya dalam konteks ini yang kita sedang bicarakan ini ya. Ya, betul. Berarti sekarang di era pandemik ini ibadah-ibadah di gereja yang di lapas itu dilakukannya melalui Zoom. Mereka berkumpul di gedung gereja yang ada di dalam, lalu sama-sama online gitu ya Pak? Betul. Bagaimana dengan mereka yang tidak punya fasilitas di dalam, katakanlah nggak ada wifi atau laptop, apa yang terjadi? Kami akan berusaha. Baru saja setengah bulan yang lalu kami sudah sediakan modem di Wonogiri, laptop di Wonogiri bersama plus dengan LCD-nya. Jadi mereka bisa sorotkan ke dinding gereja. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Berarti ada orang-orang yang juga ikut terbeban untuk membantu ya, supaya firman Tuhan diberitakan sampai ke tempat-tempat yang susah dijangkau ini ya. Betul. Ya, oke. Nah, saya ingin tanya nih Pak. Tentunya 17 tahun itu bukan masa yang pendek ya untuk Pak Yonatan ya. Karena kan istilahnya kalau seorang anak dari bayi lahir sampai 17 tahun ini udah ntar lagi udah mau kuliah nih. Nah, Pak Yonatan bisa ceritakan, tentunya tadi seperti pada waktu saya membuka Good News Program, menjadi mantan napi ini kan dipandang negatif banget oleh masyarakat. Menjadi, maaf ya, sampah lah gitu loh. Yang mana orang sukar untuk percaya. Sukar untuk maksudnya orang kalau, mantan napi gitu ya, kalau nggak kenal kayak ada nyinyir atau ada, aku nggak nyaman atau ilfil, nanti aku di istilahnya apalagi, ini pembunuh nih gitu ya. Atau misalnya ini kena narkoba nanti aku diporotin ya, atau misalnya nilep uangnya orang gitu, misalnya korupsi dan yang lain-lain. Ini gimana? Menurut Pak Yonatan, stigma ini tentang masyarakat yang memandang para napi ini seperti ini gimana? Ya, betul. Stigma ini bukan kepada siapa-siapa saja, mungkin juga kepada saya sendiri, karena ada banyak orang-orang yang masih belum bisa menerima keberadaan saya. Jadi ya saya pastikan bahwa saya akan fokus bukan kepada center kepada saya, tetapi saya center kepada rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Saya center kepada jiwa-jiwa, bahkan saya center kepada Tuhan hari-hari saya. Jadi itulah yang membuat saya bisa melewati sampai 17 tahun dan mungkin puji Tuhan lah sampai akhir hidup saya terus center terus kepada seperti itu. Kalau saya center kepada orang-orang lain, Pak Daniel Bidebri, mungkin saya akan banyak kecewa, saya banyak fitnah lah atau apalah, tapi ya karena pelayanan penjara satu-satunya pelayanan yang tidak pernah ada untungnya, tidak pernah betul ada rupiahnya. Ya kami bisa memberikan nasi kotak, kami bisa memberikan sabun, kami bisa memberikan odol. Bahkan musim pandemi ini kami juga suplai tentang vitamin, tentang tapi ya buktinya ya sampai hari ini ya kami sekeluarga juga semua baik-baik, teman-teman. Kami bahkan begini Pak Daniel, kami menyiasatinya, bahkan mungkin kami menjadi kelompok yang elit, bukan kelompok yang elit katakan, jadi menjadi komunitas yang kembali lagi komunitas kami ini melayani mereka. Dan puji Tuhan kalau di Surabaya, kalau yang wadah yang saya jalankan ini, kami mengangkat koor-koor, kami mengangkat sel-sel. Jadi di Cipinang itu siapa selnya, di Tangerang itu siapa ketua selnya, di Nusa Kambangan siapa selnya, di Kota Malang siapa selnya, di Medaeng, di Porong, di Pamekasan, Madura itu siapa selnya. Jadi makanya kenapa kami menjadi satu komunitas yang saling memberkati. Mungkin cukup efektif sekali hal ini. Iya. Iya. Nah, apakah pelayanan dari Pak Yonatan Z ini mendampingi napi sampai mereka keluar dan kembali bisa diterima oleh masyarakat?
Ya, hari ini saya bikin MOU dengan Rutan Medaeng untuk menjadi penjamin salah satu narapidana yang bernama Herman. Jadi saya juga mendampingi mereka untuk proses bebas. Saya juga mendampingi mereka kalau misalnya mereka pulang atau bebas dari rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan. Kami juga punya kewajiban untuk mentor. Kami juga punya kewajiban untuk mengarahkan, mendampingi sampai selesai kepada keluarganya. Puji Tuhan banyak yang berhasil. Ya. Nah Pak Yonatan, ini sebagai pertanyaan sebelum kita tutup break ya. Orang dimasukkan ke penjara tujuannya adalah orang itu supaya bertobat. Betul ya. Namun demikian kita tahu bahwa sebenarnya cukup banyak orang yang gagal bertobat walaupun sudah masuk penjara berkali-kali nih. Apakah penjara di negeri kita Republik Indonesia ini memiliki suatu sistem yang cukup efektif untuk membuat seseorang jera dan bertobat? Nah jangan dijawab dulu ya, kita akan break dulu ya. Nanti setelah break kita akan masuk ke sana. Ya, pemirsa sekalian kita tahu nih ya bahwa pelayanan penjara itu memang tadi sudah dikatakan secara keuntungan bagi hamba-hamba Tuhannya dibilang memang saya tahu nggak ada saudara ya. Pelayanan kami sendiri cukup sering untuk menjangkau ke penjara-penjara. Nah hal itu disebabkan karena kami mempunyai 1-2 orang teman yang dulunya juga pernah masuk penjara. Dan menceritakan bagaimana susahnya untuk hidup di dalam penjara itu. Ya, jadi banyak orang yang merasa tidak dimanusiawikan. Sehingga mereka bersyukur sekali kalau ada orang-orang yang bisa datang ke sana ya. Betul ya, kadang-kadang bawa makanan, bawa handuk, bawa saniter, bawa sabun, odol dan macam-macam. Bahkan untuk lapas wanita sekalipun ya, mereka sangat kekurangan. Oleh karena itu salut banget, kita akan take a break. Nanti kita akan kembali dengan Pak Yonatan G tentang pertanyaan tadi yang saya satu itu. Ya, oleh karena itu jangan kemana-mana, kita akan take a break setelah yang satu ini. Betapa bahagianya kalau mereka bahagia, betapa bahagianya kalau mereka menemukan Tuhan, betapa bahagianya kalau mereka bertobat, bahkan betapa bahagianya kalau mereka menyerahkan hidup melayani Tuhan. Wah, nggak terkira. Kemerdekaan sejati itu diperlukan oleh setiap orang. Itu kata daripada pendiri bangsa ini Bapak Insinyur Soekarno. Namun demikian kita tahu bahwa orang-orang yang memang bersalah, ketangkap oleh polisi gitu ya. Mereka ini harus berakhir di penjara gitu ya. Nah sekarang ini kita lagi mewawancara bersama dengan seorang mantan narapidana yang bahkan sekarang udah menjadi hamba Tuhan. Namanya adalah Bapak Yonatan G yang luar biasa banget. Kita kembali kepada Pak Yonatan ya. Nah dari pertanyaan saya tadi gimana nih Pak? Apakah menurut Bapak sistem lembaga pemasyarakatan di Indonesia ini cukup efektif dalam membina warga-warganya gitu Pak? Silakan. Ya baik, di lembaga pemasyarakatan itu ada beberapa pos, yaitu ada pembinaan rohani, ada pembinaan bengkel kerja, ada macam-macam hal. Ada olahraga, ada hal-hal yang lainnya yang menunjang bahwa narapidana itu harus diasimilasikan kepada masyarakat. Dan tentunya di sana ada salah satu pembinaan yang disebut pembinaan rohani. Nah, pembinaan rohani inilah yang terkadang memang harus dibutuhkan pihak yang ketiga, yaitu seperti kami. Kami akan berfirman, kami akan berdoa, kami juga membawa Tuhan Yesus masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, kalau pembinaan-pembinaan yang lainnya seperti mungkin olahraga atau bengkel kerja, keahlian-keahlian bekerja itu mungkin pihak mereka mungkin cukup bisa membangun link dengan pihak swasta yang lainnya. Tapi khusus untuk kami, memang lembaga pemasyarakatan memang perlu kita bukan intervensi, tetapi memang sebagai hamba Tuhan kita memang wajib untuk melayani kepada mereka. Cukup baik di lembaga pemasyarakatan.
Apakah Pak Yonatan Ji bisa memberikan contoh kasus ya, success story dari orang-orang yang pernah dilayani selama melayani di penjara ini, dan kemudian setelah mereka bebas, mereka menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa? Kalau success story saya pikir lebih banyak ketimbang yang miss ya. Jadi yang sukses itu lebih banyak saya pikir. Jadi yang pertama mereka hopeless, bahkan mungkin menuju broken keluarga apa segala macam. Jadi lewat pelayanan ini mereka bahkan mungkin bisa memiliki usaha yang baik, bahkan mungkin bisa memiliki usaha rumah makan, bahkan rumah makan yang pertama, rumah makan yang kedua, rumah makan yang ketiga gitu ya. Jadi sampai-sampai mereka bisa membangun sebuah hubungan lagi dengan keluarganya yang tadinya mau habis, mau pisah, mau cerai, mau ditinggal, mau apa segala macam ya. Apalagi hal-hal yang sifatnya yang saya jaga sampai hari ini. Kadang-kadang mereka mengatakan saya bunuh diri saja Pak Yu. Saya putus asa, saya malu gitu. Saya enggak punya muka lagi, saya enggak punya harapan lagi. Aduh itu yang membuat kami terbeban sekali. Kami harus banyak doa, kami harus melayani lebih intens lagi, kami terus menangis buat dia. Dan kalau mereka-mereka yang sukses sampai sekolah Alkitab, ya, sampai sekolah Alkitab, bahkan menjadi hamba Tuhan, aduh banyak sekali. Wow, luar biasa. Itu yang jarang kita dengar ya. Ya berarti ada ya. Nah Pak Yo, bisa ceritakan nggak? Maksudnya kan istilahnya itu kalau orang baru keluar dari penjara nih, tadi dikatakan ada step-stepnya tuh ya. Susah nggak untuk membalikan atau mengembalikan kepercayaan dan nama baik orang atau diri Pak Yo aja deh sebagai contoh gitu ya. Perlu berapa lama dan apa yang diperlukan sehingga orang lain bisa percaya kembali gitu loh? Ya, firman Tuhan mengatakan aku tidak mengingat masa laluku, aku berlari di depan. Yes. Ya. Aku menuju ke depan. Sama-sama kita ambil keputusan seperti itu Pak Daniel. Kita tidak pernah akan melihat hari yang kemarin itu dakwaan iblis, dan kita harus menangkap sesuatu hal yang di depan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi kami lari ke depan, kami terus menuju ke depan, kami terus bersama-sama melayani apapun yang terjadi, kami terus ke depan. Nah, tergantung ada beberapa tahapan atau level-level bagaimana mereka bisa menjadi pulih. memang Pak Daniel ya. Jadi semua kejahatan rata-rata di negara kita Indonesia ini memang akarnya adalah uang. Seperti firman Tuhan juga ya. Mau nipu ya karena uang, mau curi karena uang, mau narkoba juga uang. Mau apapun semuanya itu akarnya adalah uang. Nah, kami juga merasa kewalahan sekali kalau mereka ada yang harapannya besar, tetapi mereka mungkin mengatakan modalnya sedikit untuk move on, untuk bekerja. Nah, kami juga akan dorong, kami akan juga berusaha bagaimanapun juga supaya mereka menjadi orang-orang yang pulih dalam pekerjaan, pulih dalam rumah tangga, pulih dalam pelayanan, pulih dalam segala hal lah pokoknya. Ya. Pulih dalam rumah tangga ini menarik ya, karena banyak sekali kasus yang terjadi ketika suami atau istri masuk ke penjara, kemudian pasangannya sudah melanjutkan hidup tanpa dia, istilahnya gitulah ya. Nah ini bagaimana Pak, bisa diceritakan kepada kami contoh-contoh kasus di mana narapidana yang Bapak layani itu kemudian ketika keluar sampai bisa pulih rumah tangganya, itu bagaimana prosesnya? Ya, kami terus bukan hanya kami satu sisi saja, tetapi kami dua sisi juga. Kami harus melayani keluarga. Kami kadang-kadang juga bukan hanya membantu kepada sang warga binaan atau narapidana itu. Cukup banyak juga yang kami bantu untuk rumah tangga mereka, kos mereka, kontrakan mereka. Mahal sekali loh, karena istilahnya kan biasanya kalau yang terutama yang masuk penjara kan kebanyakan yang pria ya Pak ya, betul ya? Ya, kalau misalnya sebagai seorang provider keluarga misalnya ya, yang istilahnya tulang punggung keluarga lah,
masuk penjara kan berarti istri dan anak-anaknya nggak punya penghasilan tuh, terputus gitu ya Pak. Iya. Sehingga ini ada istilahnya rentan banget bahwa keluarga ini bisa porak-poranda pecah dan mungkin istrinya bisa melakukan kejahatan untuk menutupi kebutuhan hidupnya ya Pak ya. Betul, satu orang satu kasus Pak Daniel. Jadi kalau kami layani 200 orang berarti 200 kasus. Wow. Tapi apa yang membuat Pak Yonatan Z dan timnya kemudian tetap mau melayani di penjara ini, pelayanan penjara? Karena kan 200 orang, 200 kasus pusing gitu, tapi tetap mau untuk melayani. Ya, karena kami melihat betapa bahagianya kalau mereka bahagia, betapa bahagianya kalau mereka menemukan Tuhan, betapa bahagianya kalau mereka bertobat, bahkan betapa bahagianya kalau mereka menyerahkan hidup melayani Tuhan. Wah, nggak terkira. Nah ini kan berarti istilahnya kalau kita bisa nyegah harusnya lebih baik dong. Betul ya, istilahnya kita mundur nih jauh ke belakang. Nah kita ngomong kepada anggap aja anak-anak muda lah ya istilahnya yang berpikiran masih naif gitu ya. Maksudnya kan orang bisa gelap mata karena lahir di keluarga miskin misalnya. Atau misalnya mereka ditipu orang juga misalnya. Mereka balas dendam misalnya ya. Bisa ini mari kita address satu isu kepada para generasi-generasi yang lebih muda nih. Bagaimana caranya, apa yang harus mereka lakukan supaya mereka sampai nggak gelap mata ini loh. Supaya nanti mereka nggak melakukan kejahatan dan nggak masuk penjara gitu. Gimana Pak? Iya, sebenarnya hal-hal ini mesti disosialisasikan Pak Daniel ya. Saya juga rindu sekali kalau masuk kepada youth atau kepada IC atau anak-anak muda. Kami juga menjelaskan, menggambarkan secara jelas bahwa apa yang terjadi tentang kebinasan, apa yang terjadi tentang kebohongan-kebohongan daripada iblis ya, kebohongan-kebohongan dari setan yang katakanlah mungkin dosanya itu adalah dosa yang nikmat. Jadi ada banyak orang-orang yang pakai narkoba, dia merasa bahwa ini bukan satu kesalahan, tapi ya, ini adalah dunia saya, ini adalah hidup saya. Maka mereka masuk ke penjara. Setelah dia pakai narkoba, mereka menjadi penjual narkoba. Mereka penjual narkoba, mereka menjadi orang-orang yang tambah jauh dari jalan Tuhan. Makanya mereka juga cukup banyak, ada yang dipidana 10 tahun. Nah, itu membuat saya juga cukup nangis. Kalau 1 tahun itu mungkin ya enggak seberapa lah. Tapi kalau sudah angkanya 4 tahun, 6 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Kan nggak bisa ditutupin juga ya Pak Yonatan. Kan kita juga dengar kabar nih kalau misalnya koruptor atau kelas mafia masuk penjara, mereka bisa dalam tanda kutip katanya membeli fasilitas dalam penjara. Sehingga pada waktu mereka masuk, saya punya seorang teman yang pernah masuk, dia sampai kaget nih, loh dalam penjara ini kok enak banget gitu. Makan bebas malah berlimpah, nggak usah mikir makanan gitu ya. Terus kemudian malah dia bisa punya bos dalam penjara yang bisa dia layani. Saya nggak tahu nih ini kebenarannya gimana nih, dan bagaimana kalau anak-anak muda mendengar ini sehingga juga banyak terjadi transaksi. Malah pengen. Malah dilindungi gitu loh, dalam tanda kutip terlindungi, transaksi narkobanya begitu aman dan sampai puluhan miliar perputaran. Ya, saya memisahkan diri. Jadi kalau ada seperti itu saya menjauh. Jadi saya cukup satu visi misi saya, yaitu menjangkau jiwa-jiwa di penjara. Misi saya datang ke lapas rutan. Dan cuma satu saja, saya hanya akan datang di sana beribadah, mendoakan kita, kemudian menyampaikan firman Tuhan, lain tidak. Jadi MOU saya dengan pihak-pihak rutan lapas, saya ada di bidang kerohanian. Jadi memang ada dua macam ini nih jalur ya. Ada orang yang nggak mau bertobat, ada orang yang mau bertobat. Bisa. Gitu ya. Berarti yang kita bicarakan ini adalah mereka yang benar-benar merasa broken, hancur, merasa bersalah, mereka perlu Tuhan, mereka yang rindu untuk menerima pemulihan ya? Ya, betul, seperti itu. Tapi banyak Pak yang bertobat melalui pelayanan penjara yang selama ini dilakukan oleh Pak Yonatan. Banyak sekali. Iya. Komunitas saya sekarang sudah ratusan. Alright. Nah ini saya pengen tahu juga, apakah menurut Pak Yo ya, orang yang mantan napi nih, apakah seharusnya mereka dengan gagah berani
menceritakan bahwa kemana-mana bertemu dengan setiap orang, aku masuk penjara, aku mantan napi nih. Atau dia lebih baik menutup diri untuk sebanyak mungkin orang tidak tahu tentang masa lalunya. Karena kesempatan pekerjaan ya. Betul, Banyak tentang pekerjaan, nama keluarga dan yang lain-lain. Istilahnya ada beberapa pekerjaan kan yang nggak mungkin sepertinya ya untuk meng-hire mantan napi menjadi guru, kerja di bank gitu ya. Dan kemudian mungkin beberapa pekerjaan lainnya kayaknya kan impossible gitu loh. Ya, kalau mereka merapat di saya, pasti saya juga tahu mengenal mereka karena sudah puluhan tahun mengenal mereka. Jadi kalau mereka memisahkan diri dan mengatakan bahwa mereka bukan golongan dari orang yang pernah terpenjara, mungkin juga pernah banyak. Jadi atau mungkin bahkan mereka pindah tempat satu kota gitu ya, atau mereka pindah gereja ke sebuah gereja yang tidak pernah ada sahabatnya di sana. Bahkan pendetanya pun juga nggak tahu kalau dia itu pernah menjadi mantan penjara. Mungkin itu menjadikan dia safe atau nyaman gitu ya. Nggak jadi masalah juga. Ada beberapa teman saya yang dia lantang sekali bahwa saya adalah orang yang pernah mati, orang yang pernah binasa, orang yang pernah di penjara, dan saya harus melayani Tuhan gitu. Ada. Itu yang penginjil-penginjil kali ya. Nah iya makanya menurut Anda sendiri yang mana seharusnya yang benar nih? Yang mana yang seharusnya lebih baik nih? Tergantung kondisi mereka. Ya. Kalau mereka seperti yang Pak Daniel mengatakan, mungkin mereka ada di sebuah perusahaan, itu mungkin lebih baik mereka tidak mengatakan. Oke. Dan kita juga tentunya masyarakat nggak boleh menghakimi langsung, oh kok nggak ngaku sih ya gitu ya? Ya enggak lah, itu kan privasi mereka. Oke, nah Pak Yonatan tadi kan sudah diceritakan success story-nya ya, tapi kita nggak bisa menutup mata bahwa banyak juga mantan napi yang kemudian setelah keluar dari penjara masuk lagi ke jerat yang sama dan kembali lagi ke dalam penjara dan itu bisa terjadinya berulang-ulang. Yes. Itu bagaimana kalau seperti itu Pak? Ya bukan habit, sebenarnya bukan habit ya, tapi saya nggak tahu. Apakah mereka mengerti tentang salib Kristus? Apakah mereka masuk di dalam rohnya mereka? Sehingga yang disebut pertobatan itu seolah-olah tidak ada dalam kehidupan. Bahkan mereka mengatakan untuk melanggar hukum itu adalah dunia mereka. Wow. Melanggar hukum itu adalah keputusan mereka. Ya mungkin ada banyak faktor lah. Satu orang satu kasus, satu orang satu masalah yang tidak sama dengan yang lainnya. Jadi ada yang benar-benar broken. Mereka mungkin benci dengan orang tuanya sehingga mereka memang menyulitkan orang tuanya, menyulitkan keluarganya untuk mereka masuk penjara, mempermalukan keluarganya sehingga dia memang betul-betul sengaja untuk berbuat salah dan merusak nama besar keluarganya. Ada yang seperti itu. Wow. Nah kalau misalnya kita bisa ngomong nih, sebenarnya bagi kita masyarakat nih ya, atau mungkin bukan masyarakat luas, sebagai gereja deh. Apa yang diperlukan oleh kita sebagai gereja, bukan organisasi tetapi sebagai tubuh Kristusnya ini, untuk bisa istilahnya itu membantu melancarkan untuk seseorang ini bisa pada waktu menjadi mantan napi, mereka mencoba untuk bertobat. Sampai akhirnya mereka bisa benar-benar lulus lah. Mereka berdiri di kaki sendiri. Kira-kira apa aja yang diperlukan dari harapannya bagi tubuh Kristus ini untuk berikan nih? Sebenarnya program itu banyak sekali Pak Daniel. Saya sendiri juga kepingin dari dulu memang ada semacam rumah singgah untuk mereka. Dari rumah singgah itu ya kami bisa secara semester 1, semester 2 atau semester 3 kita akan mentor mereka, kita akan didik mereka. Kalau sudah memang mereka betul-betul di puncak hal yang baik, kemudian mereka mengatakan saya ingin sekolah Alkitab, saya ingin sekolah teologi, itu level yang berikutnya lagi itu tambah lebih mudah lagi mereka untuk dibimbing gitu ya. Tetapi kalau untuk mengarahkan mereka itu mungkin cukup kita mentori dari semester 1 sampai semester 2, mungkin kita semester 3 itu kita dampingi mereka sampai mereka bisa kembali kepada masyarakat. Nah Pak Yonatan, apakah pelayanan Bapak sudah punya rumah singgah seperti yang Bapak ceritakan itu?
Belum. Belum ada Sebenarnya ya? belum punya. Sebenarnya yang saya khawatirkan itu bukan rumah singgahnya harus ada, Bu Debbie sama Pak Daniel. Yang saya khawatirkan ini tambah tahun, tambah jumlahnya, tambah banyak. Itu yang saya khawatirkan. Misalnya jumlah penghuni narapidana di Indonesia ini sedikit, kami tidak pernah berpikir tentang Ya, apakah ada Pak Yo, dari pandemik ini kan bisnis lagi sukar nih, keuangan lagi sukar. Apakah ini berbanding lurus dengan naiknya jumlah kriminalitas di Indonesia nih? Turun. Oh, justru turun. Pandemik ini justru kejahatan menurun gitu. Turun. Di rumah saja soalnya. Oh. Drastis sekali. Jadi istilahnya ini program mangan nggak mangan kumpul ini lumayan ya. Jadi nggak berbuat kejahatan gitu ya. Nggak ada dugem yang buka, Pak. Oh, oke. Oh, Jadi nggak ada dugem yang buka, makanya turun kriminalitas. jadi perputaran narkoba pun menurun ya. Betul. Wah, ini berita baik loh ini di tengah-tengah. PPKM terus aja kalau gitu. Di tengah-tengah ini orang-orang bilang bisnis susah apa ini berarti para bandar-bandar bilang aduh bisnis susah, mereka harus berdoa nih. Supaya repot nih ya, mereka berdoa nggak nih supaya Tuhan memberkati mereka nih. Nah, ayo para bandar bertobat kamu. Amin. Tuhan. Iya. Kita sebagai tubuh Kristus nih Pak, bagaimana caranya? Kadang-kadang kan kita kalau misalnya kenal, kita mungkin bisa tahu latar belakangnya atau karakter orang ini. Tapi kalau misalnya ada orang yang baru keluar minggu lalu gitu, kemudian datang ke gereja kita atau datang menghampiri sel grup kita dan tahu gitu. Bagaimana caranya supaya kita nggak ragu-ragu nih untuk memberikan kesempatan itu Pak? Silakan Pak. Kalau tubuh Kristus Pak, kalau berhubungan dengan mereka, saya katakan jangan. Kalau itu mungkin bayar saya atau ada ketua-ketua sel-sel itu masih bisa. Maksudnya apakah memang diperlukan orang-orang yang istilahnya punya kompetensi menangani mantan para napi ini? Apakah demikian maksudnya? Betul. Kenapa? Bisa ceritakan? Ya memang ada sebuah joke lah Pak ya. Dosa itu kan sepertinya orang yang menaiki sepeda angin. Terus? Ya. Kalau dia jalan, ada sepeda angin yang tidak terkunci, maka kepingin sekali hasrat itu dinaikin sepeda orang lain yang atau mungkin ya semudah itu melakukan kejahatan. Semudah itu mereka jatuh dalam dosa gitu. Oke, berarti kita sebagai tubuh Kristus juga misalnya nggak bisa istilahnya tutup mata, pokoknya membantu gitu nggak bisa ya? Ya kalau memang membantu dalam tanda kutip tanpa harus ada sesuatu feedback, ya itu. Tapi kalau tanpa ekspektasi oke ya, misalnya saya membantu kamu, saya berikan uang ini atau itu oke ya. Tapi kalau itu misalnya harus ada follow up lagi itu memang harus di maintain baik-baik. Oke, jadi karena mungkin saya bisa nangkep nih, berarti istilahnya pertobatan itu harus diuji gitu ya. Sebelum orang itu benar-benar istilahnya dipercaya untuk megang satu pekerjaan yang cukup besar atau istilahnya cukup penting. Tadi saya mengatakan semester 1, semester 2, semester 3. Nggak cukup orang-orang itu diberikan kesempatan hanya 1 semester saja. Oke, jadi harus dilihat 3 semester ya, 1,5 tahun. Iya. Oke. Oke, kita akan lanjut bincang-bincang setelah break. Tapi sebelum break pemirsa, ada doa yang sudah terjawab yang saya rindu bacakan buat pemirsa sekalian. Dari seorang oma yang beberapa saat yang lalu mohon bantuan untuk cucunya. Puji Tuhan, cucu saya yang berusia 7 bulan akhirnya sudah mulai bisa makan. Sebelumnya karena mulai empasi di usia 6 bulan, diberi makan akhirnya muntah-muntah. Sampai berat badan turun terus dan dirawat di rumah sakit. Tapi puji Tuhan sekarang keadaannya sudah membaik dan berat badannya mulai naik. Sebentar lagi boleh pulang dari rumah sakit. Amen. Puji Tuhan. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan konseling atau doa? Anda bisa hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca atau melalui email ke doa@anugerah.net. Tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Kita perlu yang namanya juru selamat.
Juru selamat ini namanya Kristus Yesus. Dia yang adalah Raja, pemilik surga. Dia sudi turun ke muka bumi ini untuk supaya saya dan saudara bisa diselamatkan. Kemerdekaan sejati hanya di Good News Program. Kembali kepada narasumber kita, Yonatan G. Nah, Pak Yonatan, ini untuk penutup, bisakah diberikan kata-kata dorongan ya? Yang pertama nih kepada napi yang sudah keluar, bagaimana caranya supaya mereka bisa bangkit kembali dalam membangun hidup mereka. Dan yang kedua, beritahukan juga kepada kami apa harapan dari Yonatan G untuk kedepannya, untuk pelayanan penjara ini. Ya. Terima kasih Bu Devi, Pak Dani. Saya cuma bisa mengatakan bahwa kalau kita mengatakan putus asa maka pasti binasa. Kalau kita mengatakan hopeless, pasti itu yang diingini oleh kuasa jahat atau iblis. Maka oleh sebab itu kembalilah kepada Tuhan. Tuhan sayang, Tuhan mengasihimu, Tuhan mengampunimu. Tuhan sungguh-sungguh akan memberikan jalan hidup yang baik. Pintu satu yang tertutup, pasti pintu yang lainnya terbuka. Ada sumur-sumur yang akan digalikan yang meluap dalam hidupmu. Pasti engkau akan berhasil. Tidak mungkin Tuhan akan memberikan jalan-jalan yang jahat kepadamu. Engkau harus bangkit. Engkau harus memenangkan banyak hal untuk keluargamu, untuk putra-putrimu, untuk keluargamu, dan untuk pelayanan dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saya terus berdoa kepada kalian-kalian semuanya. Mungkin ada orang tua yang anaknya bermasalah dengan hukum, atau mungkin ada suaminya, atau mungkin ada istrinya, atau mungkin ada orang tuanya sendiri yang bermasalah dengan hukum. Terus saja mendekat kepada Tuhan, terus saja cari Tuhan, karena Tuhan akan memulihkan. Tuhan bukan hanya memberikan satu paket berkat kepada saudara semuanya. Seluruh kehidupan yang baik akan diberikan kepada saudara semuanya. Tuhan pasti akan memberkati kepada saudara semuanya. Amin. Amin. Ya. Harapan ke depan? Kalau harapan doakan kami Bu Devi, doakan kami setelah 15 tahun perjumpaan tahun 2005, 16 tahun ya. Semoga 16 tahun ke depan kami terus berjumpa dengan Good News. Amin. Dengan Bapak, artinya kami panjang umur, kami terus disertai oleh Tuhan, dan kami juga terus bisa melayani. Kami gini, kebanyakan kalau kota-kota besar seperti kota kami ini, kota Surabaya gitu ya, kota Jakarta dan kota-kota yang katakanlah kota-kota yang besar itu banyak sekali pelayanan baik gereja maupun misioneri atau yayasan-yayasan. Nah, saya izinkan saya atau doakan saya bisa melayani kota-kota yang kecil-kecil, yang jaraknya cukup jauh, namun tidak ada yang melayani. Ini yang menjadi problem. Dan kami terus berusaha untuk menjangkau seperti Pulau Madura dan pulau yang lain-lainnya. Dan mungkin juga kami juga akan datang ke kabupaten-kabupaten, walaupun itu jumlahnya mungkin narapidanya cuma hanya 2 atau 3 atau 4 orang, tetap kami harus melayani kepada mereka semuanya. Alright. Oke, puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yonatan G. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus juga berkata kepada setiap daripada Anda, pemirsa sekalian, khususnya misalnya kalau ada para mantan napi nih. Tuhan Yesus berkata, mulai hari ini aku menjadikan kamu sebagai penjala manusia. Amin. Puji Tuhan. Ya, tahu nggak bedanya antara napi dengan orang yang ada di luar penjara? Tahu nggak bedanya apa nih? Bedanya satu, pemirsa sekalian. Bedanya yang di dalam penjara mereka sudah ketangkep, yang di luar penjara belum ketangkep. Ya, ini yang saya sering katakan. Bahwa saya yakin bahwa orang-orang di luar penjara itu banyak yang berbuat dosa, banyak yang melanggar hukum negara, banyak yang melanggar undang-undang negara, bahkan melanggar hukum Tuhan. Tetapi somehow belum ketangkep.
Yuk bagi Anda yang belum ketangkep, saya dorong malam ini atau saat ini bertobat. Tidak ada jalan yang lain selain bertobat. Nah, firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, yuk kita lihat di dalam 1 Yohanes. Kita lihat pasal yang pertama, ayat 8, 9, dan 10. Di sini firman Tuhan berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ya, jadi jelas sekali. Bagi saya pribadi tahu, saudara ya, kita mesti tahu diri bahwa kita ini jatuh bangun dalam dosa. Nggak ada satu orang pun yang istilahnya lolos begitu aja. Nggak ada satu orang pun yang sudah sempurna. Kita semua masih berjuang. Katakan aku masih berjuang ya. Kita masih berjuang untuk menuju kesempurnaan seperti Kristus. Jadi kalau hari ini saudara sekalian, kita masih jatuh bangun. Ini tandanya bahwa kita ini manusia normal gitu ya. Yang kedua, kalau kita manusia normal berarti kita ini pendosa. Kalau kita pendosa, kita akan berakhir di api neraka. Tetapi ada satu harapan yang sangat luar biasa bahwa ada Tuhan yang peduli kepada kita. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya, Dia yang menciptakan dan memberikan nafas kehidupan ini ada di dalam raga kita. Sehingga kalau kita jatuh bangun dalam dosa, kita perlu yang namanya juru selamat. Juru selamat ini namanya Kristus Yesus. Dia yang adalah Raja, pemilik surga. Dia sudi turun ke muka bumi ini untuk supaya saya dan saudara bisa diselamatkan. Kita bisa menerima pengampunan itu. Kita bisa menerima gerasi. Saudara bayangkan kalau ada seorang narapidana yang terhukum mati. Kemudian presiden mengatakan gerasi, diampuni, orang itu dibatalkan daripada hukuman mati. Maka narapidana itu akan hidup. Bayangkan kalau raja di atas segala raja, presiden di atas segala presiden. Namanya Yesus Kristus, dia memberikan gerasi kepada saudara. Maka dosamu dibatalkan, dosamu diampuni. Dosa saudara dan dosa saya dilupakan kata firman Tuhan. Dikubur jauh-jauh sampai dalam tubir laut sekalipun. Ya, jadi saudara sekalian percayalah. Sudah deh, mari kita melihat sosok yang ada di depan kita saudara. Ya, yakni Tuhan Yesus Kristus. Bahwa pada waktu kita tidak mengaku dosa, maka tadi firman Tuhan mengatakan kamu penipu. Ya, tunggu waktunya nanti kamu ketangkap. Kalau kamu udah ketangkap, nanti kamu akan masuk dalam penjara, diadili, dan kemudian kamu akan tahu bahwa dalam penjara nggak enak. Ya, tetapi kalau kita, misalnya saudara ada yang sudah pernah masuk penjara, dan kemudian saudara lagi keluar, berusahalah untuk kemudian mengisi kehidupan saudara sekalian dengan sesuatu yang berguna. Nah, ini yang sering saya katakan. Jangan sampai kemudian kita nggak mempunyai tujuan hidup. Kalau saudara belum tahu tujuan hidupmu apa, berdoa, tanya kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah saudara. Hidup ini memang tidak mudah. Terutama bagi saudara yang saya harus akui, apabila kamu pernah masuk penjara, saudara harus berkutat dengan membersihkan nama baik. Saudara harus membuktikan selama bertahun-tahun, tadi dikatakan minimal 1,5 tahun, untuk membuktikan bahwa saudara bersih. Untuk membuktikan bahwa saudara mempunyai niat baik. Untuk saudara tidak berencana untuk jatuh lagi dalam dosa yang sama. Perlu waktu saudara. Nah, kami sebagai masyarakat, sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus, izinkan kami hari ini untuk memberikan dorongan kepada saudara untuk bertepuk tangan bagi saudara. Bahwa bersama dengan Tuhan memang tidak mudah, tetapi tiada yang mustahil. Bapak Ibu sekalian ya. Bagi siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, ada kabar gembira, ada good news yang hari ini Tuhan beritakan kepada saudara bahwa dia sudah mati, dia menerima saudara. Dan bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa engkau dijadikan sebagai biji matanya Tuhan. Saudara berharga. Tidak peduli berapapun kesalahan dosa yang pernah saudara kerjakan. Selama engkau hari ini memutuskan untuk bertobat dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudara, percayalah bahwa Tuhan semesta alam itu sudah mengampuni dosa saudara. Dan saya berdoa biarlah termasuk untuk pelayanan daripada Pak Yonatan G. bersama dengan seluruh timnya dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang menjangkau ke penjara-penjara. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan kasih karunia yang luar biasa. Memberikan kekuatan, memberikan nafas yang panjang, memberikan pendanaan yang luar biasa. Sehingga pelayanan ini tidak akan mati, tetapi akan terus ada, terus hidup sampai Kristus Yesus datang untuk kali
yang kedua. Haleluya. Bagaimana dengan saudara? Engkau diberkati dengan episode ini? Yuk, kalau Anda tertantang, Anda mau bertobat, Anda sungguh-sungguh mau memberikan hidup untuk melayani Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapak berdoa untuk setiap pemirsa Good News Program. Dan khususnya berdoa untuk Pak Yonatan G. Bersama dengan timnya. Engkau jangkau mereka. Kau lawat mereka Tuhan. Sehingga pelayanan ini akan terus sebagai ujung tombak daripada kerajaan. Menjangkau kepada orang-orang yang tersesat. Mereka yang ada di penjara-penjara. Mereka yang sudah dilupakan oleh keluarganya. Dilupakan oleh masyarakat. Tuhan kasih kesempatan kedua kepada orang-orang ini. Melalui mulut daripada hamba-hambamu. Melalui tangan dan kaki mereka. Supaya anak-anakmu ini dapat diselamatkan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu kekal selama-lamanya. Kami percaya bahwa Engkau punya maksud tujuan yang luar biasa. Sehingga tidak ada satupun daripada orang-orang ini agar mereka binasa. Diberkatilah kehidupan saudara, masa depanmu indah. Bahkan firman Tuhan mengatakan kamu adalah biji mata Tuhan. Engkau terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan. Amin. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak Yonatan atas Terima waktunya. kasih, Pak Yonatan. Kita bisa sama-sama melayani sekali lagi di Good News Program. Terus maju ya. Haleluya. Tiba saatnya kami pamit undur pemirsa sekalian. Kita akan jumpa lagi di pekan yang akan datang. Di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Daniel Hendrata, dan jangan lupa yuk subscribe pada channel ini sehingga setiap episode baru Anda akan dapat notif. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Berkati.